untuk yang terhormat Bapak Happy Chandra, tepuk tangan dong. Wow. Kita akan mendengarkan secara langsung dan melihat secara langsung, secara visual yang ada di gambar di layar, dua layar berikut ini. Siapakah beliau? Cek kita. Chandrayana, pria kelahiran Tasikmalaya ini adalah entertainer dan pembawa acara baik di acara kenegaraan atau program hiburan untuk area Jakarta dan sekitarnya. Happy Chandra kerap disapa di radio dengan nama Mr. Chandra. Namanya semakin meroket tatkala dirinya ditunjuk sebagai trainer of public speaking and broadcasting. Kemahiran Happy Chandra dalam membawakan acara membuatnya ingin menularkan bagaimana cara berbicara yang baik di depan publik. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management dengan bangga mempersembahkan Training of Public Speaking and Broadcasting bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim kami untuk keluarga Borces Asokal Hajar Was People, semua kepala sekolah SMP, SMA, SMK dan siswa-siswa baru 2019 hari ini. Beberapa tahun lalu kita bertemu dengan ribuan siswa di sini di tempat yang sama. Dan mereka menunjukkan karakternya masing-masing. Mereka bisa duduk manis selama kurang lebih 1 hour, selama 1 jam. Saya percaya siswa-siswi tahun 2019 yang baru masuk ke area BOAS ini, kalian juga 3.758 siswa ini akan mendengarkan dengan seksama. Saya mohon kerjasama, you my people. Kita menghitung mundur dalam hitungan kelima, semuanya tanpa suara. Operator silakan standby. 5, 4, 3, masih terdengar suara di sayap kanan. 2, 1. Terima kasih, my people. Saya minta 1 jam sangat singkat dibandingkan kemarin malam hampir 3 jam bersama. Hampir 4.000 para siswa-siswi di Banjarmasin. Saya percaya hari ini komunitas Bogor People yang ada di Borces ini Anda bisa berkarakter di 1 jam pertama. Karena alat yang saya bawa hari ini adalah pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, bahwasanya setiap kami datang ke Borces pasti tak lepas dari alat yang saya bawa ini. Jangan lupa, selamat pagi, selamat siang. Sekarang 3, 2, 1, sebelum saya tutup, angkat kedua tangannya seperti tadi. Tanpa suara. 1, 2, tutup. Buka. Tutup. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Nudin, terima kasih. 1 jam saya bersama kalian semua dan Anda tunggu pemateri berikutnya. Kami doakan semoga kalian sehat dan panjang umur semuanya, menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh orang tua kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. 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 Pasti ada lagi dua. Kapan bukanya ini? Buka. Operator standby. Tutup. 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 Buka. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Apakah tepuk tangan Anda untuk Nusantara? Operator standby. Inilah BOAS People, saya Happy Chandra, siap merapat di titik BOAS di frekuensi 102.7
Dan bismillah, saya simpan dulu alatnya. Kita akan mulai. Pak Nurdin, mohon izin saya akan moving dengan Anda semuanya. Kita mulai segmen pertama hari ini dengan 2 layar yang sudah on hari ini. Operator standby, kita mulai segmen pertama dalam waktu yang singkat dengan satu gambar yang Anda lihat di sayap kanan kiri kami. Setiap karakter di antara Anda yang duduk di sayap kanan kiri kami ini adalah karakter dan unik sekali. Di mana keunikan Anda? Tidak mungkin Anda duduk manis di sini dan karakternya sama semua. Yang ada di kanan, hampir 90% adalah berada di otak kanan. Yang ada di sayap kiri kami, feel panggung kami merasakan bahwa wujud kalian hari ini hampir 70% berada di otak kanan dan Anda memiliki limbik kanan yang sangat kuat. Ternyata karakter siswa baru ketika memasuki area SMA, SMK atau SMP, karakter yang hebat, karakter yang berkarakter, siswa yang dibutuhkan, siswa yang dirindukan itu akan nampak di 5 menit pertama kami bicara. Dari mana kami melihatnya? Kami bisa melihat dan merasakan siswa yang hebat dan berkarakter itu dari cara duduk dan sorotan matanya. Saya ulangi, siswa yang berkarakter, siswa yang berpengaruh, calon orang sukses itu akan nampak in 5 minutes. 5 menit pertama kita bicara dari cara duduk dan sorotan matanya. Kalau udah mulai segmen ini, pasti kalian duduknya langsung pada berubah kan? Pasti kalian berpikir, gua jangan sampai salah duduk hari ini. Kita mulai segmen kedua. Anda lihat gambar di sana. Jangan sampai gagal di segmen ini. Banjarmasin gagal, Universitas Indonesia beberapa waktu lalu mahasiswa barunya banyak yang gagal. Anda lihat ada tangan yang semuanya diangkat di situ. Maksudnya apa? Ternyata filosofi orang mengangkat kedua tangan itu menunjukkan dia punya spirit, semangat, kesehatan, keceriaan, keterampilan, dan dia punya kecerdasan. Orang yang mengangkat kedua tangannya, saya yakin Anda memiliki spirit yang luar biasa. Kita mulai segmen pertama, operator standby. Inilah Was People, 3.000 orang akan hadir di sini. Dalam hitungan ketiga, Anda angkat tangannya tanpa suara. 1. Belum kawan, belum, tenang ya. Kalau udah kayak gini matanya melotot semua kan. Udah mulai Anda ini sama dengan generasi tahun-tahun sebelumnya di broadcast ini ya. Mulai operator standby kembali. People 3.578. Inilah Nusantara merindukan. Sapa Anda dari kedua tangan Anda. 1, 2, angkat kedua tangannya. Yes, no voice. Orang yang bersuara saat angkat tangan menunjukkan karakternya masing-masing. Semakin Anda tinggi itu angkat tangan, Anda semakin meraih mimpi Anda. Yang kedua, jangan sampai Anda gagal di segmen ini. Ketika saya mengatakan tutup, itu tangan kau langsung tutup. Tapi ketika saya katakan buka, janganlah kau buka, jangan kau tutup itu tangan. Siap ya? Di sini banyak yang gagal. Jangan sampai broadcast gagal hari ini. Tim multimedia, ini view yang sangat cantik sekali. Kita mulai buka. Bismillah. Selanjutnya Was People, stay focus please. Tutup. Amazing itu tangan ya Allah ya Allah. Berikutnya, mulai. Buka. Buka. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Tutup, 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 buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka. Wait, sebentar, jangan Anda turunkan dulu. Di sini banyak yang gagal kawan. Kita mulai kembali. Audio off-kan terlebih dahulu, saya off-kan ya. Bima, buka, tutup. Tutup. Di sini kan banyak yang gagal. Anda tadi aman karena ada musiknya kan? Sebentar. Anda angkat tangan terus. Jangan sampai Anda merasakan lelah di sini. Sayap kanan terlebih dahulu. Buka. Tutup. Tutup. Anda langsung istighfar di situ. Bima, turun. Luar biasa, kaget juga dengannya hari ini ya. Are you ready?
ketiga. Orang yang berkarakter, orang yang hebat, orang yang berpengaruh akan mengikuti jejak 3.000 orang anak-anak Universitas Indonesia. Mereka kumpul di satu titik, mereka belajarnya bukan motivation training. Selama 8 jam, mereka belajar applause hypnotic. Selama 8 jam dari pagi sampai sore, mereka hanya belajar tepuk tangan. Anda bisa bayangkan manusia itu di situ? Dari pagi sampai sore materinya adalah tepuk tangan. Yang saya khawatirkan mereka keluar dari aula masih tepuk tangan. Terus apa maksudnya? Bacalah apa maksudnya, mereka ngapain aja di situ. Selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Amazing. Selamat pagi. Dari sini nampak orang yang percaya dirinya tinggi dan tidak percaya diri, orang berkarakter tidak berkarakter. Orang yang berkarakternya nilainya 30% ke atas dan 30% ke bawah dilihat dari tepuk tangannya. Yang percaya dirinya di bawah 30%, tepuk tangannya pasti di bawah. Yang tepuk tangannya di bawah 30% pasti tepuk tangannya di bawah. Yang percaya diri karakternya itu 30% ke bawah, berarti tepuk tangannya di bawah. Selamat pagi. Anda sudah mulai angkat itu tangan karena Anda gak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini. Anda bilang, ya Allah salah lagi gitu kan. Selamat pagi. Stand by. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Nah, ya. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Borges beberapa tahun lalu banyak yang gagal, hari ini mudah-mudahan tak ada yang gagal. Ingat ya, ketika saya mengatakan selamat malam tak ada tepuk tangan, biasanya terjadi kiamat kubro besar-besaran di sana. Oke, Pak Nurdin tuh saksinya. Banyak kemarin saya masih ingat panggungnya di sana ngadepnya ke sini. Sekarang beda nih arah kiblatnya ya. Selamat pagi. Selamat siang. Saya ulangi, ketika saya mengatakan selamat malam tak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya. You bagus banget, ya Allah sampai belakang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Selamat siang, selamat malam. Cukup baik, waktu kita sangat terbatas sekali. Nama saya Happy Chandra, saya berkiprah di Istana Negara Republik Indonesia sebagai MC dan juga melatih para MC di pasukan pengaman presiden di istana sejak zaman pemerintahan SBY sampai sekarang. Dan kami berkiprah di istana ini sampai detik ini untuk melatih bagaimana para MC di sana berkarakter. Dan saya suka MC hari ini, Pak Nurdin. Tepuk tangan buat Pak Nurdin, MC-nya adalah luar biasa. Yes, selanjutnya kita berkiprah sebagai voice over pengisi suara, salah satunya ada di channel ini di TV One. Pasti Anda semua pernah melihat dan mendengar acara ini. Pernah dengar suara itu? Setelah itu pasti akan muncul suara ini. Sesaat lagi Damai Indonesiaku di TV One memang beda. Kak, jauh-jauh saya dari Bandung datang ke Jakarta ke TV One, masuk studio hanya ngomong TV One memang beda. Nggak nyampe 1 menit, hanya 4 detik kawan. Keluar dari TV One, saat itu dipanggil lagi sama salah satu channel, namanya adalah Damai Indonesiaku dengan Ustaz Zaki Mirza, Habibur Rahman Al-Sirazi dan Syekh Ahmad Al-Misri, dan dipanggil oleh Trans TV untuk mengisi suara di bioskop Trans TV. Pasti Anda semua pernah melihat tayangan yang satu ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Kalau udah buka segmen ini, sekarang Anda pasti otaknya langsung berubah. Oh, ini makhluknya yang ngomong gitu ya. Allah Akbar. Keluar dari Trans TV, pasti dipanggil lagi sama sebelahnya, yaitu channel ini dia, Trans TV.
Disuruh apa di Trans 7? Pasti Anda semua setiap pagi sebelum Anda berangkat ke Boas nanti, Anda pernah melihat tayangan ini. Ya kan? Dan Anda pasti pernah mendengar suara seperti ini. Anda lagi nunggu. Sebentar, nafas heula tuh. Pasti Anda pernah mendengar audio ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan ini tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, terakhir ya Kak ya, waktunya limit. Kita bergabung dengan Antv untuk mengisi. Ingat Arjuna. Nah, sebentar, anak belum selesai ngomongnya. Baru ingat Arjuna, pasti deh, sama aja nama Ugi di kemarin kayak gitu. Tuh kan lupa sampai mana tadi? Saya mana Kak? Oke, saya ulangi. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada anak kuliah yang bertanya, pas persis posisinya kayak gini, dengan yellow jaketnya, dia duduk paling pojok, cowok itu nanya, Pak Chandra, anak mau tanya Pak, Bapak apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar, astagfirullahaladzim. Gak mungkin lah kawan, aku masuk Indomaret kemudian aku ngomongnya kayak gitu. Terus aku bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua nanti aku ya kasirnya. Yes, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, handle seorang pembicara. Kita hadir segmen kedua. Anda jangan lama-lama tertawa di sini. Saya khawatir Anda keluar dari sini masih tertawa nanti ya. Oke, kita menuju segmen berikutnya, Biko. Ini yang saya akan munculkan depan Anda. Kalau saya munculkan gambar ini, saya bangga bisa hadir di tempat ini karena ini kesekian kali sudah bertemu dengan hampir ribuan siswa-siswi Borces, dan banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru karena kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Survei membuktikan, pernah saya baca ke ini Hazanah, bahwa jumlah pelajar berkarakter di dunia di beberapa negara, hasil survei membuktikan pelajar yang berkarakter, beradab, bermoral di beberapa negara, kalau kita melihat di Amerika Serikat bahwa pelajar berkarakternya jumlahnya 11,5%. Kita tengok ke negara lain, di Jepang pelajar yang hebat, pelajar berkarakternya berjumlah 10%. Dan kalau Anda tengok ke negara berikutnya, negara apa? Korea Selatan, jumlah pelajar berkarakternya, jumlah pelajar yang hebatnya adalah hampir sama dengan Amerika, 11,5%. Dan Malaysia, tetangga kita, jumlah pelajar berkarakternya 2,1%. Nampak di sana Singapura, jumlah pelajar hebatnya 7,2%. Pasti semuanya sekarang lagi nunggu di Indonesia berapa persen, ya kan? Saya tanya, sayap kiri dulu, lebih tinggi apa lebih rendah di Indonesia? Ada yang bilang tinggi, ada yang bilang rendah. Sayap kanan, Indonesia lebih tinggi apa lebih rendah? Ada rendah, ada yang bilang tinggi juga. Ternyata survei membuktikan Indonesia, hasil survei lembaga pendidikan, bahwasanya Indonesia itu jumlah pelajar berkarakternya adalah 1,55%. Kenapa saya katakan ini? Ini adalah motivasi untuk Anda semua. Jadilah orang yang berakhlak, berkarakter, bukan hanya profesional. People, orang pintar ini banyak di Indonesia, tapi orang yang berkarakter itu yang dirindukan. Saya ulangi, orang yang alim, perempuan yang alimah itu banyak di Nusantara ini, tapi yang dirindukan adalah orang yang berkarakter. Maka semuanya yang ada di titik ini, you belajarlah yang penting, jangan yang penting belajar. Kita coba. Saya akan minta satu di antara Anda memegang mikrofon ini dan baca redaksi ini dengan baik. Operator silakan standby.
Satu di antara Anda akan membaca redaksi ini dengan mikrofon yang saya pegang, alat streaming yang saya bawa, dan you baca dengan powerful, jangan pelan-pelan. Siap ya? Siapa yang akan membacakannya? Operator memberikan signal. Ternyata memilih Anda ini sangat mudah. Anda tak perlu susah-susah dan saya pun tidak perlu susah-susah memilihnya. Caranya adalah ketika saya tekan tombol warna merah ini, saya paling senang kalau udah main ini 5.000 orang pasti ngeliat ke atas semua ya. Apa maksudnya? Satu titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di kerudungan atau di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Kalau udah kayak gini pasti banyak yang berdoa. Anda pasti berpikir, ya Allah jangan sampai gua ya Allah sampai gitu kan. Siap ya? Operator standby. Saya minta yang sayap kanan terlebih dahulu. Ketika saya bilang sayap kanan terlebih dahulu, pasti yang belakang saya akan mengatakan apa? Alhamdulillah. 5, 4. Yang pertama maju ke depan adalah semakin kau menunduk itu yang akan saya pilih. 3. Nah, saya temukan. Bismillah. Karena yakin dari cara duduknya cocok lah dia jadi MC kan? Maju ke depan dan kau bicara di sini. 3. Anda lihat nanti di bajunya ketika titik warna merah ada dia maju ke depan. 1. You yang paling belakang Anda. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Allahu Akbar. Itu pundak kau ini, pundak kau langsung tengok belakang semua gitu kan. Yang kasihan yang belakang, bukan saya. Ya Rabbi ya Karim. Cukup. Biar saya membaca profil lembaga pendidikan di Indonesia. Ternyata tipe potret pendidikan di Indonesia ini sangat miris kawan. Hasil studi program for international student Indonesia PISA 2015. Ternyata Indonesia itu adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Maka cocok materi hari ini tentang karakter, karena yang dirindukan oleh Boas yang berkarakter ini, you masuk ke samudra Boas harus berkarakter. Kenapa nak ceritakan kayak gini? Pasti ketika saya bilang kayak gini ada yang bertanya, Pak Chandra, kau jangan main-main dengan survei itu. Kau buktikan kepada Boas People hari ini. Mana buktinya kalau Indonesia peringkat ke-64? Anda lihat satu gambar ini. Ini adalah dua anak yang menggunakan pita warna hijau dan satu anak lagi dia menggunakan pita warna orange. Kenapa saya munculkan dua anak ini? Beberapa tahun lalu kami diminta mengisi motivasi ujian nasional ke Lokma Aceh sana. Perjalanan dari Bandara Bulan Bintang 5 jam pakai becak motor. Seumur umur saya pakai becak motor. Ketika nyampe di lokasi namanya Dar El Aitam School. Saat itu saya berdiri di Gapura, ada tulisan Welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy yang hilang, yang muncul Chandranya doang. Anda tahu kenapa? Karena diguyur air hujan. Saat itu kami berdiri menunggu direktur yang datang. Lama-lama direktur itu datang dan dia mengatakan dengan teriakan, Pak Chandra, ini kau datang. Kemarin Bapak mengisi motivasi untuk ribuan korban tsunami Aceh. Kata Bapak datang ke tempat kami. Al Aitam School itu bagaimana lokasinya kawan? Saya tanya kepada Pak Direktur itu, Pak, mana siswa-siswanya? Sebentar Pak, mereka lagi sholat duha. Akhirnya keluarlah mereka siswanya, habis sholat duha dengan jumlah berapa orang? 5 orang. Tim kami 10 orang. Tim kami lebih banyak daripada pesertanya. Akhirnya apa yang kami katakan depan mereka? Percaya atau tidak, kalau saya munculkan diizinkan oleh Kementerian Sosial. Ketika kami tampil di situ, tak ada mikrofon, tak ada layar, tak ada laptop, listrik pun tak ada di situ. Akhirnya kami duduk lesehan. Saya masih ingat seperti ini kami duduk depan mereka. Dan kami katakan kepada 5 anak itu, nah, suatu saat kau ini akan dibanggakan oleh orang tua. Saya yakin tanah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi saksi atas 5 anak ini. Ibumu akan bangga. Suatu saat kau akan diwisuda, kau akan dipeluk ibumu sambil mengatakan, nah, aku bangga punya kau anakku. Anda tahu apa yang terjadi? Ini 2 anak tak mau tengok ke kita. Saat itu dia langsung berteriak nunjuk kami. Pak Chandra, jauh-jauh kau dari Jakarta hanya untuk kau katakan itu. Bapak ini
jahat Pak Chandra. Bapak tahu kenapa kami gak mau tengok Anda? Karena kami ini termasuk orang-orang yang orang tua kami sudah tak ada Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh waktu itu tahun 2004, kami berlima ini di atas genteng terbawa arus air. Lama-lama ibuku ini terbawa air langsung menuju ke ombak. Dan saat itu ibuku mengatakan, "Nak, andaikan ibumu mati hari ini, nak, aku mohon kau nanti yang pertama datang ke batu nisanku, kau baca doa-doa anakku. Kau harus bisa paham Al-Quran, kau harus bisa ngaji, kau harus bisa mengenal Tuhanmu." Dan Anda tahu, di antara 5 anak inilah kami peluk mereka bareng-bareng dan kami katakan, "Nah, Pak Chandra tanggung jawab apa yang harus Bapak Chandra lakukan." Dia mengatakan, "Saya nggak mau tahu Pak Chandra, Bapak jangan pulang dulu ke Jakarta. Saya minta sebelum Bapak ke bandara, antarkan kami ke makam orang tua kami." Disitulah kami berdoa. Di mana kami bicara? Kami bicara adalah tempatnya di sini. Anda lihat tempatnya. Baru bicara 1 menit, diguyur air hujan. Saat itu saya suruh asisten ngambil jas hujan di bentor. Bro, ambil jas hujan, aku menggigil kedinginan. Hujan deras itu kelas kehujanan, Kak. Anak-anak 5 anak itu dia pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun di tempat ini, Pak Chandra. Kehujanan dan kering lagi di tempat ini. 5 anak seakan-akan dia tak pintar, tapi berkarakter. Dan di mana mereka belajar? Mereka belajar di sini, Kak. Mereka sholat di sini, mereka tidur di sini. Kalau mandi ke sungai, antri mereka. Berangkat ke sekolah harus melewati jembatan kayak Spiderman bersahabat dengan tali. Coba, Kak. Kalau saya tanya kepada Anda, you mau belajar dan belajar atau mengajar di sana? Anda yakin semua akan mengatakan, "Kalau saya nggak mau Pak Chandra, jangan sampai lah aku belajar pakai tali kayak gitu berangkatnya." Mereka pakai tali, Kak. Dia melewati jembatan yang hampir roboh, bergantian. Ini pertanyaan dari Allah buat kita, kawan. Bersyukurlah punya sekolah ini. Saya yakin tak ada di tempat ini ada ruang kelas yang kena air hujan pun sampai itu kau basah. Karena ini yang dirindukan bagi Anda. Kenapa saya katakan ini semua? Anda ingat 10 tahun yang lalu wujudmu nggak seperti ini? 10 tahun yang lalu Anda di mana? Coba saya uji kekompakannya. SMP, angkat tangan kanannya. Amazing. Tanpa suara ya, nak ya. Terima kasih SMP. SMA, angkat tangan kanannya. Thank you. Tanpa suara ya. SMK, angkat tangan kanannya. Wow, amazing. Luar biasa. Good. SMP, SMA, SMK semua merapat. Anda yakin 10 tahun yang lalu Anda nggak seperti ini bentuknya. Anda pernah melihat foto Anda 10 tahun yang lalu, pasti Anda mengatakan, "Astagfirullahaladzim, saya malu banget melihat foto kayak itu." Anda akan mengatakan, "Amit, amit, jangan sampai lihat lagi," gitu kan? Anda nampak culun, polos, tak enak dipandang. Anda sampai sekarang kelas 7, Anda sampai sekarang kelas 10, itu Allah yang menggerakkan, Kak. Seperti Tuhan menggerakkan alam ini, semua bergerak dan tak ada yang tertinggal sedikit pun. Anda perhatikan gambar ini. 2.500 orang warga Palu sebelum Palu itu gempa tanggal 28 September jam 5 sore. Kami hadir pagi itu di situ. 2.500 warga Palu di Hotel Bisnesan Koko Palu. Mereka teriak mengatakan, "Pak Chandra, aku suka gambar laut itu. Pak Chandra, aku suka itu awan yang bergerak." Mereka tak sadar kalau 8 jam setelahnya dia akan dililit oleh air dan lumpur. Semua digerakkan Allah. You ada di kelas 7, 10, semua digerakkan Allah. Kita nggak boleh sombong, nak. Kalau Anda mengatakan, "Pak Chandra, ini hasil kerja kerasku di SMP. Pak Chandra, ini hasil kerja kerasku di SD." Nah, bukan itu. Semua digerakkan Tuhan, kawan. Tak ada yang mengelak dari itu. Karena semua tak bisa mengelak kalau zaman ini cepat sekali berubahnya. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat gambar ini di sini. Hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat gambar ini. Raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Itu 10 tahun yang lalu. Sekarang, jarang orang menggunakan handphone ini. Kemudian dia aplikasinya ke sini.
Kemana dia larinya? Ke Google. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang yang menggunakan handphone, dia tekan tombol powernya, dan muncul orang berjabat tangan, dan muncul suara. Handphone apa itu? Sekarang orang jarang menggunakan ini, karena raja ponsel di dunia hari ini bukan dikuasai oleh Symbian, tapi dikuasai oleh Android yang satu ini. Anda masih melihat 10 tahun yang lalu, di Bogor, Matahari Mall ini masih bersinar. Pagi hari Matahari Mall ini bersinar, siang hari Matahari Mall ini bersinar, malam hari pun Matahari Mall ini bersinar, dan tutup jam 10 malam. Sekarang, Anda tak perlu datang ke Matahari Mall. Anda butuh makanan di malam hari, cukup klik GoFood, datang itu makanan. Anda mau pindahan rumah, tak perlu ada suruh tukang, cukup klik GoBox, datang itu mobil box. Jangan-jangan ujian nasional tahun depan, Go UNBK. Semua serba Go, kawan. Karena apa? Zaman sudah berubah. Tukang ojek dulu dipandang sebelah mata, sekarang S1, S2, S3 punya profesi baru sebagai apa? Sama dengan sekolah ini. Borces, siapa sih yang tak mengenal Borces? Famous school. Ini terkenal, kawan. Kenapa saya katakan ini? Kenapa berdiri tegak sampai sekarang? Karena dijaga eksistensinya, bendera yang terus berkibar. Jangan sampai anak cucumu nanti ada prediksi 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, anak-anak cucu kita bukan belajar lagi di sekolah. Di mana mereka belajar? Melalui aplikasi, namanya adalah long distance learning, belajar jarak jauh. Komunikasi sama dosennya, Pak, materinya apa? Statistik. Datanglah melalui program e-learning digital, nilainya secara digital di print out, tanpa bayar SPP, hanya bayar kuota 10.000 dapat nilai. Itu tak enak kawan belajar kayak gitu. Maka Borces berdiri tegak, saya yakin ingin menyapa bukan hanya di Jawa Barat, tapi Nusantara harus mendengarkan Anda. Anda masih pernah melihat gambar ini? Serius banget gitu ya. Masih ada waktu Pak Nudin? Masih ada? Mari semangat! Baik, waktu kita tinggal sedikit lagi kawan. Saya minta di segmen terakhir ini adalah semuanya angkat tangan kanannya, tapi dengan penanya. Ayo. Di sini banyak yang gagal, my people. You ada yang bawa pena di sini ada petugasnya kan? Yo, Anda lihatlah, ada orang yang bawa pena, ada yang tidak. Oke, angkat dengan penanya. Sekarang angkat tangan satu lagi dengan alat tulisnya, buku tulisnya, silakan. Siap ya. Sebelah sini mana? Angkat. Siap. Saya lupa kalau dia memberikannya. Siap ya? Good. Oke. Jangan sampai ada gagal. Saya minta mana? Angkat tangannya. Silakan tim multimedia diambil gambarnya. Cakep banget di sini ya. Oke. Sekarang saya minta di menit terakhir sampai 1 jam saya bicara udah selesai ini. Turunkan kembali sekarang kertasnya dan ininya, penanya. Fokus ke depan kawan. Saya minta di segmen terakhir, you jaga nama sekolah ini and you focus. Yang saya minta adalah your auditory and your visual, bukan your voice, bukan vokal Anda, bukan suara Anda yang saya rindukan hari ini di menit ini. Hanya your earphone, kemudian your listening dan your visual. Ketika saya tanya ke kertas Anda, apa mimpi Anda detik ini? Saya yakin jawabannya akan sama, bukan beda-beda. Ketika anak Surabaya kelas 6 SD menjelang ujian nasional, di situ ada orang tuanya. Apa cita-citamu dan mimpimu nak? Apa jawaban anak SD ini? Anak SD ini menjawab simpel, Pak Chandra. Dia menulis di kertas, dia maju ke depan dan mengatakan apa? Impian satu Pak Chandra, ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Saya yakin semuanya juga akan sama doanya seperti itu. Sama seperti doa sang adik ini. Ini sempat ramai viral. Nampak gambarnya? Tak nampak. Ini pernah viral di media sosial. Doa sang adik
dia berdoa untuk seorang ayahnya dan bundanya. Semua mimpi ini sebetulnya di media sosial. Tapi saya yakin Anda nggak mau seperti mimpi kejadian di UIN Arani di Aceh. Dan hal ini sempat viral di media sosial sampai keluarganya sempat saya bawa ke acara hitam putih. Siapa orang ini? 1 Februari kami datang mengisi motivasi seperti ini sama. Ribuan orang datang di kampus UIN ini. Setelah acara selesai, datanglah seorang mahasiswi ke lobi hotel dan dia mengatakan, Pak Chandra, aku bangga tadi dengar Pak Chandra bicara di UIN Arani di Aceh. Saya mimpiku satu, Pak Chandra. Nanti tanggal 20 Februari saya mohon Bapak datang nanti ke tempat acara wisuda kami. Saya katakan kepada seorang mahasiswi yang bernama Rina Maharani ini. Saya katakan, Rina, kalau Allah mengizinkan saya akan datang ke wisuda kamu. Dan dia mengatakan, makasih Pak Chandra. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak lainnya. Detik-detik dia mau diwisuda, Allah mencabut nyawanya dan meninggal dunia. Siapa yang datang ke acara wisudanya? Yang datang ke acara wisudanya adalah ayahnya, Kak. Dia dengan tegar datang ke acara wisuda. Dia memeluk kami satu persatu dengan tim sambil mengatakan, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana. Sekalipun dia sekarang sudah terbawa oleh cacing tanah menjadi seorang almarhumah. Aku bangga, Pak Chandra. Aku peluk Bapak itu. Kenapa saya katakan ini? Anda lihat seorang bapak dengan tegarnya. Dia datang ke panggung wisuda saat anaknya dipanggil namanya. Dia dikalungkan oleh sebuah kebanggaan dari sang rektor. Adegan seorang putri itu hadir di situ. Dia akan merasa bangga. Dia tak malu dengan menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Semua punya mimpi, kawan. Kalian semua punya mimpi, tapi serta semuanya mimpi itu terwujud. Anak buah hari ini, saya semua punya mimpi. Itu cuplikannya. Anda perhatikan bapak itu, dia dengan tegar hanya untuk mewakili seorang putrinya yang gak bisa datang di hari wisuda karena dia sudah meninggal dunia. Kenapa Anda katakan ini, my people? Saya tak mau kejadian ini terulang di tanah Nusantara ini. Ketika beberapa waktu lalu seperti kami katakan kepada anak-anak Borces yang lain, tragisnya seorang anak, apakah dia termasuk berkarakter atau tidak? Ketika di kampus Universitas Haluleo Kendari, Sulawesi Tenggara, saat itu kami baru bicara 5 menit di depan calon wisudawan wisudawati. Apa yang terjadi? Saya akan menceritakan, ini adalah hikmah bagi kita semuanya. Baru 5 menit kami bicara, panitia di belakang sudah memberikan signal mengatakan, Pak Chandra, kalau bisa selesai bicaranya Pak. Ini kejadian di Kendari, Sulawesi Tenggara. Baru 5 menit saya bicara, satu orang teriak, Pak Chandra, sudah bicaranya Pak. Bapak tak tahu apa yang terjadi di belakang. Saya menyuruh tim untuk menuju ke belakang. Tim saya mengatakan, saya nggak kuat ngomongnya Pak Chandra. Kalau Bapak tak percaya, menuju ke belakang lah. Saat kami menuju ke belakang, Anda tahu apa yang terjadi? Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dia cum laude, nilai tertinggi, dia anak pintar, tapi hari itu dia tega membunuh ibunya. Apakah dia termasuk pintar? Dia alim, tapi gak soleh, tidak berkarakter, kawan. Hanya ibunya minta uang 250.000 untuk pulang ke Kolaka. Dia merasa gengsi, merasa dirinya ketua BEM. Ditarik ibu itu kerudungnya dan dibunuh di sini. Dia bukan orang berkarakter, kawan. Dia hanya pintar tapi gak soleh. You buat people harus menjadi orang yang bukan hanya alim tapi soleh. Kenapa anak katakan? Anda lihat ibu ini, dia tak bisa melihat anaknya di toga, tapi keburu dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan ini sudah diprediksi oleh Nabi. Barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti,
dia akan melihat sekian fenomena. Salah satunya terjadi di tanah Yaman. Dia seorang pengusaha hebat, pintar, berdiri di pasar sambil mengatakan, aku ingin kaya. Siapa yang bisa membantuku? Ana urid ahadan minal agniya. Aku ingin kaya. Sekelompok orang datang kepada dia, kau ingin kaya? Syaratnya satu, antara kita bi ummik. Kau temui ibumu, bunuh dia dan ambil jantungnya. Aku akan jual jantung ibumu itu. Pemuda itu dengan lugu dia turun dari pasar dan mengatakan, hanya untuk membunuh ibu ini mudah bagiku. Dan dia mengatakan, aku akan kaya setelah ini. Dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, ana akun ahad minal agniya fil yaman. Aku akan kaya ini. Nyampelah ke rumahnya. Ketika sampai ke rumah, apa yang terjadi? Diketuk pintu rumahnya, dia mengatakan, ya Umayyah, iftahil bab, buka pintunya. Ketika dibuka pintu, siapa yang keluar? Seorang ibu, nah. Dia sudah tua renta, menyusuri dinding rumahnya sambil mengatakan, anakku memanggilku. Dia buka pintunya sambil mengatakan, ana mushtaqun bik, aku rindu kepadamu anakku. Tapi anak itu menjawab dengan tegas, ana la mushtaqun bik, aku tak rindu kepadamu ibu. Yang aku rindukan adalah jantungmu hari ini. Aku akan kaya dan syaratnya satu. Apa syaratnya? Aku harus membunuh ibu. Dan ibu itu menjawab dengan lirih, anakku, ikana hada sa'idan lak, jika ini buat kau bahagia, bunuh ibu pada detik ini juga. Adalah dibunuh ibu itu. Dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya. Bersimbahan darah di halaman rumah di tempat dia disusuinya. Dan saat itu apa yang terjadi? Anak ini mengatakan, ibu, aku harus mengambil jantungmu. Saat ibunya sudah meninggal dalam keadaan sakaratul mautnya berlinang air mata. Anda akan gak tega kalau melihat seorang ibu dalam keadaan sekarat, dia berlinang air mata. Dan dia teriak, aku akan ambil jantungmu ibu. Dia pegang di tangan kanannya sambil mengatakan, aku akan jual jantung ini. Dia ambil dengan tangan kanan masuk ke tubuh ibunya dan mengambil jantung ibu yang masih berdetak. Jantung ibu itu masih berdetak, bos people. Dia ambil di tangan kanan, lari di atas padang pasir. Dia mengatakan, aku akan kaya. Ini jantung ibuku tinggal aku jual dan aku akan kaya. Anda tahu apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Dia terpleset jatuh. Jantungnya pun jatuh di atas padang pasir. Saat itu diketuk oleh Allah hatinya sambil mengatakan, ya Allah, analah ardu bihada. Aku tak rela melihat jantung ini berdetak, menggelinding di atas padang pasir dan penuh dengan debu. Dia ambil jantung itu, Kak. Dia dekam di dadanya sambil mengatakan, daripada seperti ini, aku gak tega ibu, maafkan anakmu ini. Lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi ibu menjawab lain. Allah menggerakkan detak jantungnya itu menjawab. Apa jawaban seorang ibu melalui detak jantungnya? Anakku, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu agar kau bahagia. Kau ingin menjadi orang berkarakter, berakhlak, you harus berakhlak depan orang tuamu, anakku. Dan di segmen terakhir sebelum saya tutup, saya mohon dengan sangat, sekarang tanpa suara, hanya 2 menit saya minta. Anda pegang di tangan kanan pena Anda masing-masing. Your pen. Dan sekarang saya minta semua bos people,
sebelum Anda memasuki samudra buas ini, Borges Asoka Hajar, Anda dan Tuhannya tak perlu tengok kanan kiri. 3, 2, silakan mulai. Anda tulis dengan penuh ikhlas, dengan penuh tulus. Anda minta doa restu dari orang tua Anda sebelum Anda mengarungi samudra di sekolah Anda ini. Anda tuliskan baik-baik, Anda tenang. Semakin Anda keluar suara menunjukkan karakter Anda masing-masing. Anda tulis, kau katakan Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Hari ini kau hadir, tak terasa berkat energi doa sang ayah dan ibu, Anda sudah berada di sekolah ini. Anda tulis dengan baik-baik, Anda tulis dengan ikhlas, Anda tulis dengan penuh khusyuk. Pasti Anda mengatakan, Pak Chandra, saya nggak suka kalau acara seperti ini, Pak Chandra. Saya nggak suka dibikin nanti sampai udah ngomong tentang ibu. Saya nanti sore juga bakal ketemu ibu. Siapa yang tahu? Apakah yakin Anda akan ketemu ibu nanti sore? Tak ada yang tahu, kawan. Bisa jadi tadi pagi pertemuan Anda adalah pertemuan yang terakhir dengan ibu. Bisa jadi sarapan tadi pagi yang disiapkan oleh ibumu itu pertemuan yang terakhir yang diberikan oleh ibu. Anda tulis terus. Ada minta doa dari mereka. Dan Anda akan lebih gak tega ketika pulang mungkin Anda dari sekolah. Anda nyampe ke rumah, yang nampak di depan rumah itu bendera warna kuning. Pasti Anda akan bertanya kepada warga sekitar, siapa yang meninggal? Dan ada warga yang mengatakan, yang meninggal itu adalah ibu kita. You akan gak tega ketika yang terlihat adalah nampak udah sekujur kabut dengan mayat jenazah yang tadi masih tersenyum di Anda pagi hari. Tapi hari itu sudah tiada. Anda tulis dengan baik, dengan seksama. Anda minta doa dari mereka. Tak perlu panjang-panjang Anda tulis. Saya minta di hitungan 5 mundur tulisan itu sudah selesai. 5, 4, 3, 2, finish, selesai. Ditutup untuk kertasnya itu. Tak ada yang tahu tulisan itu walaupun singkat. Hanya